Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mengenal data angka pada pelajaran Informatika kelas 7 semester 1. Lembar kerja sebar atau spreadsheet. Lembar kerja sebar atau biasa disebut dengan spreadsheet merupakan program yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk angka untuk diubah menjadi informasi yang bermanfaat. Beberapa aplikasi untuk pengolah angka diantaranya adalah Microsoft Excel dari Microsoft Corporation, Lotus 123, OpenOffice Oracle dari Linux, dan sebagainya. Memulai menggunakan Microsoft Office Excel 2007. Untuk menjalankan Microsoft Excel, langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, melalui menu program. Pastikan perangkat komputer telah terpasang dengan benar. Tekan tombol power pada CPU dan monitor. Tunggu sampai muncul tampilan desktop atau halaman depan pada sistem operasi Windows. Klik tombol Start button, pilih All Program, pilih Microsoft Office, pilih Microsoft Office Excel 2007. Langkah kedua, melalui shortcut atau jalan pintas. Untuk menjalankan, cari simbol shortcut Microsoft Excel pada desktop atau tampilan depan pada layar sistem Windows. Langkah yang ketiga, melalui Windows Explorer. Langkahnya, klik kanan pada Start button yang berada pada sebelah kiri bawah pada komputer kita. Selanjutnya, buka Windows Explorer. Pada direktori C, pilih program Files, pilih Microsoft Office, pilih Office 12. Selanjutnya, cari aplikasi, file aplikasi Microsoft Excel exe dan diklik. Itu langkah-langkah memulai menggunakan Microsoft Office Excel 2007. Setelah terbuka, kita mengedit data, mengisikan data, maka kita akan menyimpan lembar kerja yang kita isikan datanya berupa pengolah angka tadi. Lembar kerja yang telah terisi data atau dokumen harus disimpan agar tidak hilang dan dapat dipanggil atau dicari atau digunakan pada pertemuan berikutnya. Langkah-langkahnya untuk menyimpan lembar kerja adalah sebagai berikut. Klik Office button pada pojok kiri atas yang bentuknya lingkaran. Pilih menu Shift sampai muncul kotak dialog. Pilih folder penyimpanan filenya, misalnya di folder D atau di folder dokumen. Beri file name. Pada file name, isikan nama filenya, misalnya data siswa. Setelah terisi, tekan tombol Save pada title bar dan akan muncul nama file pada bagian atas pada lembar kerja kita. Membuka lembar kerja. Setelah data tadi kita simpan, komputer kita matikan atau mungkin kita beraktivitas yang lainnya, kita masih dapat memanggil dokumen dari pengolah angka yang telah kita simpan. Dengan cara klik pada Office button, pilih Open atau tekan Ctrl plus huruf O, pilih folder atau file yang akan dibuka, selanjutnya tekan tombol. Nah, setelah selesai kita menyimpan ataupun membuat file yang pernah kita simpan, kita akan menutup lembar kerja kita atau menutup aplikasi Microsoft Excel dapat melalui berbagai cara. Langkah yang pertama, pada Office button pada pojok kiri atas berbentuk lingkaran, klik Exit Excel. Langkah kedua, pada pojok kanan atas ada 3 tombol. Ada salah satunya adalah tombol silang, maka klik tombol close atau tombol silang tersebut. Langkah ketiga, tekan tombol pada keyboard, tombol Alt dan tombol F4. Adapun Ctrl plus F4 untuk menutup worksheet-nya, jadi bukan menutup aplikasinya. Sebelum ditutup,
pastikan semua lembar kerja telah disimpan agar lembar kerja dapat digunakan ketika kita membutuhkan. Apabila lembar kerja belum tersimpan, akan muncul pertanyaan apakah kita akan menyimpannya terlebih dahulu. Mengenal formula dan grafik. Formula dan grafik pada lembar sebar. Pertama, memasukkan formula serta alamat relatif dan alamat absolut. Microsoft Excel sering digunakan untuk membuat lembar kerja yang digunakan untuk perhitungan ataupun pengujian isi sel. Rumus yang sering dipakai adalah rumus matematika, statistika, dan operator logika. Operator logika yang sering dipakai adalah sebagai berikut. Contoh operatornya adalah tanda plus atau penjumlahan, tanda minus atau pengurangan, tanda bintang itu sebagai untuk tanda kali atau perkalian, tanda garis miring itu sebagai tanda bagi atau pembagian, tanda pangkat itu untuk fungsi pemangkatan. Untuk setiap rumus atau formula terlebih dahulu ditandai dengan tanda sama dengan. Proses perhitungan dimulai derajat yang tinggi, yaitu perkalian dan pembagian, serta pengurangan dan penjumlahan derajat di bawahnya. Alamat sel absolut adalah alamat sel lembar kerja yang bersifat tetap dengan memberikan tanda dolar pada awal sel. Sedangkan alamat sel relatif adalah alamat sel lembar kerja yang akan tampak pada data formula berupa rumus. Fungsi statistik pada Microsoft Excel. Fungsi statistik yang sering digunakan untuk pengolahan angka diantaranya adalah sum. Itu fungsinya menjumlahkan data dalam ring. Average, mencari rata-rata data dalam ring. Max, mencari data tertinggi. Min, mencari data terendah. Var, mencari nilai varian dalam ring. STDEV atau standar deviasi ring sampel data, dan count itu mencari banyaknya data dalam ring. Masih banyak fungsi statistik yang lainnya yang fungsinya akan berbeda-beda. Fungsi logika. Fungsi logika dalam Microsoft Excel diantaranya adalah fungsi if, fungsi and, fungsi or, dan fungsi not. Dengan operator relasi yaitu tanda sama dengan, tanda lebih kecil, tanda lebih besar, tanda lebih kecil atau sama dengan, tanda lebih besar atau sama dengan, tidak sama dengan. Fungsi if. Fungsi if digunakan untuk menguji kebenaran isi sel lembar kerja. Contoh, if kurung buka A1 lebih besar sama dengan 6, maka lulus atau gagal. Artinya, jika sel A1 nilainya di atas atau sama dengan 6, maka statusnya lulus. Jika tidak, maka gagal. Ini untuk contoh fungsi if. Berikutnya ada fungsi and. Fungsi and digunakan untuk menguji kebenaran persyaratan semua sel. Jika semuanya benar, maka hasilnya akan benar. Sebagai contoh, sama dengan N, A1 lebih besar sama dengan 6, B1 lebih besar sama dengan 6. Di sini mensyaratkan bahwa A1 dan B1 itu harus bernilai lebih besar atau sama dengan 6 agar statusnya lulus. Tetapi apabila salah satu atau keduanya ini tidak lebih besar sama dengan 6, maka statusnya adalah gagal. Fungsi sama dengan OR digunakan untuk menguji kebenaran salah satu persyaratan isi sel. Contohnya, sama dengan OR, A1 lebih besar sama dengan 6, B1 lebih besar sama dengan 6. Jika salah satu, baik itu A1 maupun B1 lebih besar dari 6 nilainya, maka keterangannya lulus. Tetapi apabila keduanya antara A1 dan B1 nilainya di bawah 6, maka statusnya adalah gagal. Itu fungsi. Berikutnya adalah grafik. Grafik adalah representasi secara visual data-data yang pernah kita buat. Langkahnya kita harus membuat dulu datanya. Data harus disusun rapi dan data sumber it diletakkan pada baris atas atau kolom paling kiri dari data yang akan disorot. Contohnya di sini
data peminjaman buku perpustakaan SD Nusantara. Nah, ini datanya, ada jenis bukunya, fiksi, non-fiksi, pelajaran, ada triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Atau minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Langkahnya, untuk membuat grafik, sorotlah ring A4. Nanti di blok dari A4 ini, ya, sampai dengan E7. Itu cara membuatnya. Berikutnya kita latihan soal. Bagian horizontal pada lembar kerja aplikasi lembar sebar yang diwakili oleh angka disebut dengan boxset, kolom, atau baris. Jawabannya adalah baris horizontal. Ya, berarti yang ke samping. Yang berikutnya, bagian vertikal pada lembar kerja aplikasi lembar sebar yang diwakili oleh abjad disebut dengan kolom. Jadi yang tadi ada kotak-kotak, yang atas diwakili oleh huruf, yang ke bawah atau yang vertikal, yang horizontal diwakili oleh angka. Perpotongan baris dan kolom pada lembar kerja sebar disebut dengan sel. Kumpulan beberapa sel pada lembar kerja sebar disebut dengan worksheet. Lembar kerja pada lembar sebar disebut dengan kumpulan beberapa sel pada lembar sebar disebut dengan sel. Ini ya. Disebut dengan ring. Kumpulan beberapa sel disebut dengan ring. Sedangkan lembar kerja pada lembar sebar disebut dengan worksheet. Sheet itu adalah lembar, work itu kerja, lembar kerja. Jadi yang atas tadi, kumpulan beberapa sel disebut dengan ring, sedangkan lembar kerja pada lembar sebar disebut dengan worksheet. Nah, ini tadi yang ke bawah ini, A ke bawah bagian yang vertikal disebut dengan kolom. Ini kolom B, kolom A. Sedangkan yang ke samping diwakili oleh angka disebut dengan baris 1, baris 2, baris 3. Perpotongan kolom dan baris disebut dengan sel. Jadi 10 ini, angka 10 berada pada sel A1. Cara penulisannya adalah A1. Angka 6 pada sel A2. Angka 2 ini pada sel A3. Angka 5 ini berada pada sel B1. Angka 8 pada B2. Dan angka 4 pada B3. Nah, dari A1 sampai dengan B3 disebut dengan ring. Jadi ring itu adalah kumpulan beberapa sel. Baik, kita coba untuk latihannya. Berdasarkan lembar kerja di samping, maka nilai dari A1 adalah nilainya 10, dikurangi, nah ini ada prioritas. Apabila dalam kurung, maka dihitung terlebih dahulu dalam kurungnya. A3 adalah 2, ditambah dengan A2 sama dengan 6, maka ini ketemu 8. 8 dikurangi A1 tadi 10, dikurangi 8, ketemu sama dengan 2. Ya, jadi 10 dikurangi 8. 8 itu dari angka 2 dan angka 6. 8. Ketemunya adalah 2. Berikutnya, berdasarkan lembar kerja di samping, nilai dari A3. A3 itu 2 kali B2. B2 itu 8. Yang kita hitung adalah yang ini dulu. A3 kali B2. Ya, karena ini adalah kali lebih tinggi dari kurang. A3 2 dikali 8. Ketemu 16. Dikurangi A2 6. 16 dikurangi 2 adalah 10. Nah, demikian logika pada perhitungan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Demikian materi tentang penggunaan lembar kerja ataupun menggunakan pengolah angka. Silakan untuk belajar lebih rajin lagi dengan membuka atau mencari informasi di buku maupun di internet. Saya Ari, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.